Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang sering banget jadi sumber ketegangan nih di banyak perusahaan. Apa tuh? Hubungan antara tim pemasaran sama tim keuangan. Dua dunia ini kadang kerasa kayak dari planet berbeda gitu ya. Padahal kan harusnya sejalan. Iya. Classic problem ini mah. Marketing versus finance. Betul. Nah, kita mau kupas tuntas gimana caranya menyatukan keduanya. Panduannya dari bab 14 buku Entrepreneurial Marketing karya Philip Kotler dan kawan-kawan. Oke. Misi kita hari ini simple aja. Pahami kenapa sih integrasi ini penting banget, bukan cuma bagus aja gitu, tapi keharusan strategis. Dan gimana Anda bisa mulai dorong ini di lingkungan Anda sendiri. Sip. Penting banget ini topiknya. Buat mulai nih, ada cerita menarik banget dari Mastercard. Ini beneran bikin black mata. Sekitar tahun 2013 gitu. Gimana tuh ceritanya? Chief Marketing Officer mereka, Raja Manar, itu sadar ada yang aneh. Kampanye marketing mereka sukses banget bikin brand awareness naik. Orang makin kenal Mastercard. Oke. Bagus dong harusnya. Nah, anehnya, sukses ini tuh belum tentu kelihatan di peningkatan revenue yang signifikan. Padahal, biaya marketing mereka itu termasuk 3 besar loh pengeluaran perusahaan. Menarik. Pengeluaran gede tapi nggak langsung kelihatan hasilnya di duit ya? Tepat. Dan yang lebih aneh, CFO alias bos keuangannya itu nggak terlibat dalam banget gitu di strategi pemasarannya. Singkat cerita, mereka rombak besar-besaran. Integrasiin dua tim ini. Mulai di jembatan itu. Iya, hasilnya. Gila sih. Nilai merek Mastercard lonjak drastis banget. Dari sekitar 69 miliar dolar di 2013, jadi 112 miliar dolar di 2021. Wow. Itu bukti nyata banget ya, kekuatan penyatuan. Banget kan? Tentu saja. Contoh Mastercard itu klasik dan kuat banget memang. Ini nunjukin tantangan fundamental yang banyak dihadapi organisasi. Iya. Pemasaran kan seringnya diukur dan fokusnya ke metrik yang sifatnya non-finansial. Kayak seberapa dikenal mereknya, persepsi publik gimana, interaksi di medsos berapa banyak. Metrik-metrik cantik gitu ya kadang dibilangnya. Bisa jadi. Sementara itu, tim keuangan dating nih, bawa kacamata beda. Mereka nanyanya, oke, dari tiap rupiah yang keluar buat marketing ini, hasil finansialnya mana? Balik modalnya gimana? Iya. Langsung ke intinya ya. Betul. Jadi kayak ada benturan bahasa sama prioritas di sini. Nah, kita coba bedah lebih dalam nih. Kenapa sih pisah gini sering kejadian? Dan kenapa penting banget buat nyambunginnya? Ini bukan cuma soal tumbuh, tapi juga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Oke, sip. Mari kita bedah akar masalahnya lebih dalam lagi. Kayak yang disinggung juga di bab-bab sebelumnya di buku ini, dan benar-benar ditekenin di bab 14 ini ya. Ketidakcocokan ini seringkali fundamental banget sifatnya. Tim marketing sibuk mikirin brand awareness, brand perception, tingkat engagement. Mereka ngomongin marketing funnel. Corong pemasaran ya, dari tahu sampai beli. Nah, itu dia. Sementara tim keuangan datang bawa pertanyaan pragmatis, kadang belak-belakan, ROI-nya mana? Return on investment. Haha, iya. Duit balik berapa dari duit keluar? Pertanyaan penting sih, tapi kadang kerasa nyederhanain banget kerjaan marketing yang kompleks kan? Mungkin titik temu paling jelas ya cuma angka penjualan. Top line revenue. Betul. Tapi kayak yang buku ini ingetin juga, fokus buta ke top line aja, ke omset gede, bisa bahaya banget kalau sampai ngorbanin bottom line. Laba bersihnya? Iya, ngejar omset tapi rugi, kan nggak lucu ya? Nggak, itu tujuan bisnisnya. Betul sekali. Perbedaan perspektif ini, walau sering bikin friksi ya, sebenarnya bisa dimaklumilah asal-usulnya. Tim keuangan kan mandat utamanya jaga kesehatan finansial perusahaan. Jelas. Jadi wajar kalau mereka nekenin banget soal kontrol biaya, efisiensi pengeluaran. Dari sudut pandang mereka, anggaran marketing itu gampang banget kelihatan kayak, yaudah, expense saja, beban biaya. Dianggap biaya hangus gitu kadang ya. Nah, bukan sebagai investasi strategis jangka panjang yang bakal ngasilin nilai di masa depan. Di sisi lain, tim marketing yang fokusnya bangun hubungan sama pelanggan, nyiptain demand, Iya. mungkin kurang biasa atau kurang toolsnya gitu ya, buat ngertiin dampak aktivitas mereka, pakai bahasa laporan keuangan yang komprehensif. Di luar sekedar, oh penjualan naik sekian %. Susah nunjukinnya ya, gimana kampanye brand building yang mahal itu nyambungnya ke nilai perusahaan gitu. Tepat. Contoh Mastercard tadi. Sebelum integrasi, kan pengeluaran marketingnya gede tuh. Tapi koneksi strategis ke keuangan lemah. Akibatnya,
Yaitu, dampak finansial realnya jadi susah diukur, susah dibuktiin ke direksi lain. Jadi kayak lingkaran setan ya. Nggak percaya, nggak dikasih budget, nggak bisa buktiin. Gitu terus. Bisa jadi gitu. Menciptakan semacam, ya ketidakpercayaan atau minimal salah paham lah. Nah, itu bawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau emang rumit, sering bikin perang dingin antar departemen, ngapain sih kita repot-repot nyatuin pemasaran sama keuangan? Untungnya apa coba? Haha, pertanyaan bagus. Sumber kita ini nyorot riset yang menurut saya penting banget nih dari Deloitte, yang ngerjain Sarah Allred sama Timothy Murphy. Oh iya, gimana tuh risetnya? Mereka nemuin fakta menarik, perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya paling tinggi itu secara konsisten adalah perusahaan yang punya alignment atau keselarasan kuat antara bos marketing, CMO, sama bos keuangan, CFO. Keselarasan kuat ya kuncinya. Iya, terutama kelihatan di cara mereka bareng-bareng nentuin dan ngukur dampak aktivitas marketing. Jadi ini bukan lagi soal, oh bagus deh kalau akur, tapi kayaknya ini salah satu kunci fundamental buat ngebut pertumbuhan bisnis. Wah, menarik. Ini temuan kuat sih. Kuat kan? Kuat banget. Dan kita bisa kaitin temuan Deloitte ini ke kerangka pikir yang lebih luas soal kinerja bisnis di buku ini juga. Yaitu trio, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Di gambar 14.2 juga ada tuh. Oh iya, bener. Coba di breakdown sedikit. Oke, jadi efisiensi itu biasanya kelihatan di laporan laba rugi. Metriknya kayak ROS, Return on Sales, atau margin laba bersih. Intinya, ngerjain sesuatu dengan benar dari sisi biaya. Biaya seirit mungkin, hasil semaksimal mungkin gitu ya. Kurang lebih. Terus efektivitas. Ini lebih kelihatan dampaknya di neraca. Metriknya bisa kayak perputaran aset, asset turnover, seberapa efektif aset perusahaan dipakai buat hasilin pendapatan. Ini soal ngerjain hal yang benar dalam strategi. Pilih strategi yang tepat sasaran gitu ya. Tepat. Nah, gabungan keduanya itu produktivitas. Ini hasil akhir paling penting. Sering diukur pakai ROA, Return on Assets, atau ROE, Return on Equity. Seberapa besar laba dari aset atau modal? Oke. Nah, poin krusialnya. Integrasi marketing finance itu bantu perusahaan ngoptimalkan ketiga aspek ini barengan. Secara simultan, sinergis. Bukan cuma fokus satu, ngorbanin yang lain. Value driver strategis. Pendorong nilai yang kontribusinya ke ROE, ROE itu bisa diukur dan ditingkatin. Ini pergeseran mindset yang penting banget. Nah, tantangan gedenya sering muncul di sini nih, di level praktisnya. Laporan keuangan standar kayak laba rugi, neraca, meskipun penting buat gambaran gede ya. Ya, big picture-nya. Seringkali kerasa terlalu helikopter view gitu, kurang relevan buat keputusan marketing sehari-hari. Di sisi lain, metrik yang sering dibanggain tim marketing, jumlah likes, shares, followers, traffic website. Yang tadi dibilang metrik cantik. Nah, itu bisa dianggap remeh sama tim keuangan. Dibilang vanity metrics, metrik kesombongan. Kenapa? Ya karena sering susah banget nyambungin lonjakan followers langsung ke naiknya penjualan atau laba yang nyata. Nggak kelihatan langsung ya korelasinya ke duit. Persis. Buku ini terus nekenin pentingnya nemuin jembatan, yaitu metrik keuangan spesifik pemasaran, marketing specific financial metrics. Apa aja contohnya? Ada beberapa yang penting nih. Oke, apa aja tuh? Ada marketing ROI. Mirip ROI umum, tapi dihitung khusus buat kampanye atau aktivitas marketing tertentu. Terus ada CPA, cost per action atau cost per acquisition. CPA ya? Berapa biayanya buat dapetin satu hasil spesifik? Misal, satu orang daftar newsletter, satu unduhan aplikasi, atau bahkan satu lead penjualan. Ini kan terukur banget. Iya, lebih konkret. Terus ada CAC, Customer Acquisition Cost. Ini lebih strategis. Rata-rata biaya, termasuk semua biaya marketing dan sales terkait, buat dapetin satu pelanggan baru. Ini penting buat ngukur efisiensi dapetin pelanggan ya? Banget. Terus ada CLV, Customer Lifetime Value. Ini lihatnya jangka panjang. Berapa total nilai pendapatan atau untung yang bisa kita harapin dari satu pelanggan selama mereka jadi pelanggan kita. Wah, ini keren. Jadi ngelihat nilai pelanggan nggak cuma dari transaksi pertama aja. Betul. Terakhir ada atribusi pendapatan, revenue attribution. Nyoba ngelacak dan ngasih kredit pendapatan ke aktivitas marketing mana aja yang kontribusi. Metrik kayak CAC sama CLV ini kan jauh lebih ngomong bahasa bisnis yang dipahami keuangan ya, dibanding jumlah likes. Tepat sekali. Kunci utamanya itu nemuin dan yang penting nyepakati bareng metrik mana yang paling relevan dan bermakna buat bisnis spesifik Anda.
Nggak ada resep paten buat semua. Harus custom ya berarti? Bisa dibilang gitu. Kayak Mastercard tadi, mereka kan nggak pakai metrik standar gitu aja. Tapi mereka bikin formula ROI khusus buat ngukur dampak unik aktivitas marketing mereka. Mulai dari sponsor acara gede sampai kampanye digital. Ah, oke. Nah, tabel 14.1 di buku ini ngasih spektrum luas jenis metrik yang bisa dipertimbangin. Ada metrik pemasaran umum, kayak pangsa pasar, brand equity. Ada metrik pemasaran digital, kayak conversion rate, CTR. Yang biasa dipakai di online marketing ya? Iya. Terus ada metrik keuangan berbasis pemasaran, ya kayak CAC, CLV tadi. Ada juga marketing contribution margin. Dan terakhir, metrik keuangan berbasis standar, kayak ROA, ROE, pertumbuhan pendapatan. Lengkap juga ya pilihannya. Lengkap. Tantangan terbesarnya seringkali di proses penerjemahan. Gimana kita secara kredibel ngitung dampak hasil non-finansial, kayak naiknya awareness atau engagement, jadi hasil finansial yang konkret. Jadi angka gitu ya? Jadi angka, jadi peningkatan penjualan, pengurangan biaya akuisisi, naiknya loyalitas yang artinya CLV lebih tinggi. Nah, disinilah perlu dialog intensif dan mau saling ngerti antara marketing sama keuangan. Harus buka-bukaan ya? Harus. Kita kudu pinter dan jujur bedain mana metrik yang beneran gerakin bisnis, mana yang cuma kelihatan bagus di presentasi tapi nggak ada dampak real, si vanity metrics tadi. Mungkin perlu semacam kamus bersama metrik yang disepakati gitu. Ide bagus tuh, kamus bersama. Oke, proses nyatuin dua dunia ini kayak yang bisa kita duga ya, nggak mungkin terjadi semalam doang, cukup meeting sekali, beres. Haha, iya kali. Mimpi itu mah. Ini sebuah perjalanan. Nah, 14 di sumber kita ini ngurain beberapa tahapan evolusi hubungan antara marketing dan finance. Dirangkum bagus di tabel 14.2. Coba kita lihat perjalanannya. Oke, gimana tahapannya? Mulai dari tahap 0, silo atau terisolasi. Ini kondisi paling dasar dan sayangnya masih sering ditemuin. Marketing jalan sendiri, finance jalan sendiri. Kayak dua pulau kepisah. Nggak nyambung sama sekali. Sama sekali. Nggak ada integrasi, metriknya beda total, komunikasi minim banget. Mungkin cuma pas ngajuin sama setujuin anggaran tahunan aja. Seringnya malah saling curiga atau nggak paham. Wah, bahaya ini. Terus naik nih ke tahap 1, penyelarasan atau alignment. Di sini mulai ada usaha komunikasi yang lebih baik. Mungkin ada meeting rutin, diskusi dasar, beberapa KPI bareng mulai ditetapin, walau mungkin masih di permukaan aja. Mulai ada jembatan kecil lah ya. Iya. Peran keuangan biasanya masih sebatas ninjau atau review proposal anggaran dari marketing. Kasih masukan dari sisi finansialnya aja. Oke, belum terlibat langsung di perencanaan awal. Belum. Nah, naik level ke tahap 2. Kolaborasi atau collaboration. Di sini interaksinya makin dalam. Keuangan nggak cuma ninjau proposal jadi, tapi mulai terlibat aktif di proses perencanaan anggaran marketing dari awal. Wah, ini udah mulai bagus. Ikut kasih perspektif finansial pas strategi lagi dirumusin. KPI barengnya jadi lebih banyak, lebih strategis, dan beneran dipakai buat mengukur kinerja bareng. Udah ada rasa saling menghargai yang lebih gede. Sip, sip. Dan tujuan akhirnya, tahap 3. Integrasi atau integration. Ini puncak kolaborasinya. Tujuan dua departemen benar-benar nyatu, selaras sama tujuan perusahaan. Metriknya terintegrasi penuh. Udah kayak satu tim ya? Banget. Bahkan secara struktur, kayak contoh Mastercard tadi, mungkin ada orang dari tim keuangan yang ditempatin permanen atau semi-permanen di dalam tim marketing. Buat kasih dukungan dan perspektif finansial secara real time. Embedded gitu ya istilahnya? Nah, itu dia. Perencanaan strategis, alokasi sumber daya, evaluasi kinerja, dilakuin bareng-bareng sebagai satu kesatuan. Keren banget ya kalau bisa sampai tahap 3 ini. Tapi perjalanannya pasti nggak gampang. Pasti. Perhatiin deh progresinya. Ini bukan cuma ubah prosedur loh, tapi ubah mindset, ubah budaya yang fundamental. Dari yang tadinya hubungan cuma transaksional atau laporan aja, Reporting doang. jadi diskusi, terus perencanaan bareng, sampai puncaknya pengambilan keputusan strategis yang terintegrasi penuh. Langkah nempatin analis keuangan di tim marketing itu, wah, signifikan banget. Sering jadi katalis buat nyampe tahap 3. Kenapa bisa gitu? Ya karena ini mastiin pertimbangan finansial, kelayakan, potensi ROI, dampak ke profitabilitas, udah jadi bagian dari DNA perencanaan kampanye atau produk baru dari awal banget. Bukan baru dievaluasi di akhir pas proposal udah jadi. Jadi nggak ada lagi tuh proposal udah bagus dimentahin di akhir sama finance karena nggak visible gitu ya? Nah, itu dia. Ini ngubah dinamika dari kami versus mereka, jadi kita bareng-bareng. Tentu aja nggak mudah. Mungkin lompatan paling susah itu dari sekedar alignment, tahap 1, ke collaboration, tahap 2.
Kenapa tuh? Karena ini nuntut dua pihak buat keluar dari zona nyaman. Benar-benar mulai bagi informasi, bagi proses ambil keputusan yang sebelumnya mungkin dianggap wilayah kekuasaan masing-masing. Harus rela buka dapur masing-masing ya. Tepat. Itu nggak gampang secara budaya organisasi. Menarik banget ngelihatnya sebagai evolusi ya. Sumber ini juga ngenalin satu konsep lagi nih yang menurut saya bantu banget buat visualisasi gimana hubungan ideal ini jalan di praktek sehari-hari. Namanya siklus keuangan pemasaran. The Finance Marketing Loop. Ada di gambar 14.3. Oke, loop ya. Gimana tuh alurnya? Coba kita ikutin alurnya, cukup intuitif kok. Pertama, dimulai dari keuangan. Berdasarkan strategi dan target perusahaan, mereka ngalokasiin anggaran buat marketing. Oke, modal awalnya dari finance. Terus, tim marketing pakai anggaran itu buat jalanin macam-macam aktivitas yang dirancang buat ngaruhin pasar. Aktivitasnya bisa nyasar 3 area utama nih, kayak di tabel 14.3. Apa aja tuh? Ada yang terkait pelanggan, contohnya iklan, promosi, program loyalitas, ngelola komunitas. Terus terkait produk, misalnya riset pasar, kembangin produk baru, ngatur portofolio produk. Oke, pelanggan, produk. Sama terkait merek, misalnya PR, sponsor, konten marketing, bangun brand identity. Aktivitasnya bisa jangka pendek, kayak diskon mingguan, atau investasi jangka panjang, kayak bangun platform data pelanggan. Sip. Jadi budgetnya dipakai buat aktivitas-aktivitas itu, terus? Nah, aktivitas marketing ini kemudian ngasilin capaian non-finansial. Misalnya, awareness naik, persepsi merek membaik, preferensi ningkat, engagement lebih tinggi, atau leads yang lebih berkualitas. Oke, ini hasil-hasil yang biasanya diukur sama marketing ya? Betul. Dan disinilah bagian paling krusial dari siklusnya, yaitu konversi. Jembatannya lagi nih. Iya. Capaian non-finansial tadi, awareness, preferensi, engagement, leads, itu diharapkan dan harus diusahain biar bisa dikonversi jadi hasil finansial yang nyata buat perusahaan. Gimana caranya? Ya, preferensi naik diharapkan dorong minat beli. Minat beli kalau didukung proses sales dan distribusi yang efektif, jadi pembelian beneran. Actual purchase. Pembelian tunai langsung hasilin arus kas masuk. Cash inflow balik ke kas keuangan. Kalau belinya kredit jadi piutang usaha, accounts receivable, yang nantinya juga jadi kas pas pelanggan bayar. Jadi muter lagi uangnya ya? Muter. Siklus ini jadi semacam feedback loop yang kuat. Kalau metrik non-finansial marketing bagus, misal engagement rate tinggi, tapi hasil finansialnya, misal pertumbuhan penjualan atau laba, kok lembah? Ada yang salah berarti ya? Nah, siklus ini ngasih sinyal penting. Ada yang perlu dibenerin. Mungkin masalah di konversi dari minat ke beli, mungkin harga salah, mungkin eksekusi sales kurang efektif. Jadi bisa buat diagnosa masalah juga? Bisa banget. Sebaliknya, kalau marketing bisa nunjukin secara konsisten investasinya hasilin dampak finansial positif, ini bakal bangun trust, kepercayaan sama tim keuangan. Keuangan jadi lebih pede ngasih budget ya? Betul. Mereka lebih yakin buat alokasiin budget lebih gede atau setujuin inisiatif baru. Dan siklusnya muter makin kuat, makin cepat, makin efisien. Ini juga negasin betapa pentingnya literasi finansial dasar buat tim marketing. Biar bisa ngomong bahasa keuangan. Tepat. Dan sebaliknya, penting juga pemahaman dasar soal strategi dan metrik marketing buat tim keuangan. Biar mereka bisa ngehargain proses ciptain nilai yang seringkali nggak instan. Saling belajar ya? Iya. Perusahaan yang pinter bakal fasilitasi pembelajaran lintas fungsi ini, mungkin lewat training bareng, rotasi kerja singkat, atau proyek kolaborasi. Jadi, setelah penjelajahan mendalam kita ini, apa nih intisari utama yang bisa Anda bawa pulang? Pesan kuncinya sih jelas banget ya. Apa tuh? Nyatuin marketing sama keuangan itu bukan lagi sekedar opsi atau ide bagus di buku manajemen. Di lanskap bisnis sekarang yang serba cepat, kompetitif, ini tuh keharusan strategis. Kalau Anda serius mau dorong pertumbuhan berkelanjutan dan mastiin semua bagian organisasi gerak ke arah yang sama. Setuju banget. Udah nggak bisa jalan sendiri-sendiri lagi. Integrasi ini secara fundamental ngubah cara pandang ke marketing. Dari yang tadinya mungkin dianggap cost center, pusat biaya yang boros, susah diukur. Yang perlu dipotong terus budgetnya. Iya, jadi Pfeiffer, pusat nilai yang strategis, yang kontribusinya ke kesehatan finansial perusahaan bisa dan harus diukur. Kisah transformasi Mastercard tadi tuh pengingat kuat banget soal potensi luar biasa kalau dua kekuatan ini, marketing dan finance, berhenti saling curiga dan mulai kolaborasi erat dan cerdas. Mantap.
Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungin lebih lanjut, coba kita bawa konsep ini ke konteks Anda pribadi ya. Oke. Coba luangin waktu bentar habis ini buat refleksi. Di organisasi Anda atau industri yang Anda geluti, kira-kira di tahap mana nih hubungan marketing sama finance sekarang? Apakah masih kayak silo, jalan sendiri-sendiri, tahap 0? Masih misah gitu? Atau udah ada upaya awal buat nyelarasin tujuan dan bahasa, tahap 1? Mungkin udah ada proyek kolaborasi bareng, tahap 2? Atau malah udah sampai level integrasi yang dalam, tahap 3? Refleksi yang bagus nih. Satu langkah konkret, sekecil apapun itu, yang bisa mulai Anda lakuin atau usulin di lingkungan Anda, buat mulai jembatanin gap yang mungkin masih ada. Langkah kecil aja ya. Iya, mungkin usulin satu metrik bareng yang baru, ngadain sesi sharing knowledge antar tim, atau sekedar mulai obrolan informal buat pahamin perspektif pihak seberang. Gimana langkah kecil itu bisa jadi percikan awal buat dorong gerakan ke arah integrasi yang lebih erat, dan akhirnya nyiptain nilai yang lebih gede. Nggak cuma buat 2 departemen itu, tapi buat seluruh organisasi Anda. Pertanyaan bagus banget buat dipikirin. Nah, ini pertanyaan strategis yang penting buat Anda gumuli setelah penjelajahan kita hari ini.